Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita di dalam kitab Akhlaqul lil Banin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam segala urusan kita, lebih-lebih mempraktekkan, mempermudah, memberikan kemudahan dalam mempraktekkan apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari, terutama di dalam kitab Akhlaqul lil Banin. Tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah dan Rasulnya, dan juga mengharapkan barokah daripada sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita sudah sampai di dalam bab etika atau adab ketika bermuhadatsah, berbincang, bercakap dengan yang lebih tua. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham shaghirana walam yuwakkir kabirana." Atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah dari golongan kami, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham shaghirana, bagi orang yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil. Dan bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Di sini dikatakan, idza hadara fil majlisi man huwa akbaru minka fala tataqaddam alaihi fil kalam. Dikatakan apabila ada seseorang yang lebih tua yang hadir di perkumpulanmu, fala tataqaddam alaihi fil kalam, maka janganlah engkau dului daripada ucapan, janganlah memulai ucapan terlebih dahulu. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Sahal radhiyallahu anhu. Karena di sini adanya anjuran, adanya teguran dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Sahal ketika menghadiri suatu perkumpulan, yang mana Abdurrahman bin Sahal di sini adalah orang yang paling muda di dalam perkumpulan tersebut. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kabbir, kabbir." Lamma arada an yatakallam fi qadiyatin wa huwa ahdathul qaum. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Diamlah, engkau ini masih berusia muda, masih belum dewasa." Ketika Sayyidina Abdurrahman bin Sahal ingin mengucapkan suatu masalah, ingin berbicara akan suatu masalah, akan tetapi beliau termasuk orang yang paling muda di dalam suatu perkumpulan tersebut. Wa idza khatabtahu fasta'mil kalimat at-ta'dhim wal ihtiram. Misal antum aw hadartukum aw janabukum. Begitu juga dengan ketika kita ingin berbincang atau berbicara kepada orang yang lebih tua daripada kita, maka hendaknya bagi kita untuk mengucapkan atau berbicara dengan kalimat ta'dhim, ya, dengan kalimat penuh penghormatan, seperti halnya kalau di dalam bahasa Arab antum au hadartukum au janabukum dan seterusnya. Ibaratkan kalau di dalam bahasa Jawa itu seperti jenengan atau panjenengan dan lain sebagainya. Wa'lam anna tawqiral kabir mubasyirun bituli umris shaghir. Ya. Kata sahibul kitab di sini mengucapkan, wa'lam, ketahuilah bahwasannya bentuk penghormatan kita kepada orang yang lebih tua itu mubasyirun, adalah kabar gembira bahwasannya orang yang menghormati orang yang lebih tua itu diberikan kabar gembira bahwasanya dia akan panjang umurnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua. Di dalam hadis dijelaskan, kama fil hadis, kama akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnih.
tidaklah seorang pemuda yang menghormati atau memuliakan orang tua, orang yang lebih tua, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan orang yang memuliakan dia seperti halnya dia memuliakan orang yang lebih tua kala itu inda sinnihi, ketika dia memasuki umur orang yang dihormati. Dalam artian ketika kita menghormati orang yang lebih tua, misalkan kita masih berumur 25, 30, menghormati orang yang lebih tua dalam usianya misalkan 50, 60, ya, maka penghormatan tersebut, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang yang menghormati itu akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak muda juga yang menghormati dia selayaknya dia menghormati orang tersebut. Wa idza haka laka ahadun hikayatan aw akhbaraka bi khabarin fala taksir khatirahu bi qaulika qad sami'tu hadhil hikayah aw hadzal khabar walakin uskut ka'annaka lam tasma' dzalika min qabl. Kemudian apabila ada seseorang yang lebih tua daripada kita menceritakan suatu cerita atau memberikan kabar fala taksir khotirahu, janganlah engkau hancurkan perasaannya. Biqaulika, menghancurkan perasaannya dengan apa? Dengan qad sami'tu hadhil hikayah au hadzal khabar. Aku telah mendengar cerita ini, aku telah mendengar kabar ini. Ya. Ketika ada seorang yang bercerita, ada orang yang lebih tua daripada kita menceritakan suatu cerita atau mengabarkan suatu kabar, ya, janganlah kita sesekali menghancurkan perasaannya dengan ucapan kita yang berbunyi, aku telah mendengar cerita ini, aku telah mendengar kabar ini. Janganlah engkau ceritakan kembali, ya. Akan tetapi daripada adab kita, etika kita yang hendaknya kita lakukan adalah hendaklah kita untuk berdiam diri dan mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Ya, ka'annaka lam tasma' dzalika min qabl. Seperti halnya kita masih belum mendengarkan cerita atau kabar tersebut. Kemudian wa kadzalika idza ghalata fi hikayatihi aw khabarihi fala tadhak alaihi wa la tarudda alaihi bijafa'in. Ya. Bi an taqula lahu kalamuka ghairu sahih. Ya. Kemudian apabila ada suatu kesalahan, ada suatu ketidakbenaran dalam ceritanya, dalam kabarnya, maka jangan sesekali bagi kita untuk menertawakannya. Wala tarudda alaihi bijafa, dan janganlah sesekali bagi kita untuk menyalahkan dengan kasar. Bi antaqula kalamuka ghairu sahih. Ya. Ada orang cerita terus kemudian dia keliru atau salah dalam ceritanya, maka hendaklah bagi kita orang yang lebih muda etikanya untuk jangan menyalahkan dengan kasar, dengan yang menghancurkan perasaannya dengan ucapan kita. Ucapan Anda salah, omonganmu keliru, ya. Ketahuilah, kata Shahibul Mu'allif, itu bukanlah termasuk adab, ya. Walakin arsyidhu ila ghalatihi bilutfin, ya. Akan tetapi berilah petunjuk atau benarkanlah ceritanya, benarkan cerita yang keliru bilutfin dengan lembut, ya. Qailan rubbama kada alama adunnu kada wa idza lam yaqbal tanbihaka fatrukhu wa sya'nuh. Ya, dengan ucapan rubbama kada, mungkin yang lebih benar ini seperti ini, ya. Alama adunnu kada, atau saya kira ceritanya yang lebih benar seperti ini, atau
saya mendengar dari orang lain bahwasanya cerita yang benar itu sedemikian, ya. Wa idza lam yaqbal tanbihaka fatrukhu wa sya'nuh, ya. Adapun jika orang tersebut tidak menerima peringatanmu, ya, atau koreksianmu, maka apa? Maka tinggalkanlah dirinya. Wa iyyaka an tatanaza'a ma'ahu. Janganlah sesekali kita untuk bertengkar dengan orang yang lebih tua gara-gara orang yang lebih tua itu menyampaikan hal yang keliru atau tidak mau dibenarkan ceritanya. Wa in kanal haqqu ma'ak, meskipun yang benar kamu, meskipun kita berada di posisi yang benar, ya. Wa fil hadis, dalam hadis diriwayatkan, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun bunya lahu baitun fi rabadil jannah. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan wa huwa mubtilun, dan dia dalam keadaan yang salah, bunya lahu baitun fi rabadil jannah, maka dia niscaya orang tersebut akan dibangunkan rumah di pinggiran surga. Wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun bunya lahu baitun fi a'lal jannah. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan dan posisinya dalam keadaan benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di surga yang paling tinggi. Wa fil haditsil akhar, di dalam hadis yang lain, la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'idhu mau'idan fatukhlifah. Janganlah berdebat dengan saudaramu, wa la tumazihhu, dan janganlah banyak guyon atau banyak bercanda dengan saudaramu, wa la ta'idhu mau'idan fatukhlifu, dan janganlah juga engkau membuat suatu janji kemudian engkau ingkari. Kemudian wa in akhta'ta fanabbahaka ahadun faqbalit tanbiha bi farahin wa surur. Kemudian apabila terdapat suatu kesalahan di dalam diri kita, fanabbahaka ahadun, kemudian ada salah seorang yang menegur kita, yang mengoreksi kita, ya, faqbal tanbiha bi farahin wa surur. Kemudian apa yang kita lakukan? Adabnya ketika kita dinasehati, ketika kita ditegur oleh orang lain dalam kesalahan kita, maka hendaknya daripada adab yang kita lakukan, etika yang kita lakukan adalah menerima nasihat tersebut, menerima teguran tersebut dengan apa? Dengan penuh perasaan senang dan gembira. Karena ketahuilah bahwasanya orang yang menasehati kita, orang yang menegur kita adalah orang yang sayang terhadap kita. Orang yang menasehati kita bukan berarti dia tidak pernah melakukan kesalahan. Bisa jadi dia pernah melakukan kesalahan yang sama, kesalahan yang kita lakukan. Kemudian apa? Kemudian dia menegur kita, menasehati kita agar kita tidak sampai terjerumus kepada kesalahan yang orang tersebut lakukan. Washkurhu ala nasihatih. Kemudian berterima kasihlah atas nasihat yang telah ia sampaikan. Wahdhar alla taqbalal haqqa fa inna dzalika minal kibir. Kemudian hati-hatilah. Kata Shahibul Kitab, hati-hatilah, jangan sesekali kita tidak mau menerima kebenaran. Fa inna dzalika minal kibir. Karena tidak menerima nasihat, tidak menerima kebenaran dari seseorang itu adalah termasuk dari sifat kibir.
Wa fil hadis al-kibru batarul haq ay adamu qabulihi. Dalam hadis dijelaskan bahwasanya termasuk dari sifat kibir adalah termasuk dari sifat sombong itu adalah enggan menerima kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk melakukan atau mempraktekkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.